Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan matematika peminatan kelas 11. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari suku banyak atau polinomial kemarin, bahwa sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembagian suku banyak. Khusus pembagian kemarin concern kita itu hanya memperhatikan hasil baginya apa dan sisanya apa. Begitu. Nah, untuk kali ini ada teoremanya. Kita hanya memperjelaskan saja. Ini sebenarnya ini sudah kita pelajari kemarin. Kita hanya menunjukkan saja untuk teoremanya ini. Terlebih dahulu ini kita ingatkan dulu. Oke, seperti itu. Apa itu teorema sisa? Kita perhatikan video yang saya tampilkan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk teorema sisa sebelumnya ini saya mengingatkan dulu di pembagian kemarin. Kalau ada suku banyak fx dibagi gx, maka kita punya hasil baginya itu misalnya hx dan sisanya itu sx misalnya, maka dapat kita buat persamaan identiknya. Maka fx itu pasti sama dengan pembagi, maka suku banyak itu pasti pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Begitu. Siapa itu fx tadi? Adalah suku banyak yang kita bagi. Ini yang kita bagi. Kemudian gx ini adalah pembagi. Kemudian hx ini adalah hasil baginya. Dan sx adalah sisa pembagiannya. Maka ini harus dipahami dulu konsep ini dulu. Lah nanti kalau ada soal apapun, fx dibagi apa, hasilnya apa, sisanya apa, harus kita buat seperti ini dulu. Berarti fx-nya itu seperti ini. Pasti pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Nah, kemarin mengingatkan saja, kalau suku banyaknya kemarin derajatnya 5, gx-nya derajatnya 3, maka hasil baginya adalah 5 dikurangi 3, gitu kan. Dan sisanya ini pasti turun 1. Kalau ini tadi derajat 3, maka ini derajat 2. Begitu kemarin ya, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Sekali lagi teoremanya. Nah, teoremanya ini ada 3. Yang pertama, teorema sisa yang pertama yaitu misalnya seperti ini. Ada suku banyak fx, kalau dibagi x min a, itu sisanya itu sebenarnya hanya fa gitu kan. Seperti kemarin, seperti menentukan nilai itu. Nah, inilah yang dimaksud sisa itu hanya fa saja. Ingat, kalau x min a itu sisanya hanya sama, artinya nilai fx ini untuk x sama dengan a. Begitu. X min a kita anggap 0, berarti x min a sama dengan 0, berarti x sama dengan a gitu ya. Berarti mengapa ini a itu diperoleh dari x min a. Kalau ini x plus a, maka ini f min a. Begitu. Kalau ini x plus a, ini f min a. Begitulah sisanya. Ini teorema sisa yang pertama, sama persis pada waktu menentukan nilai dari suku banyak. Oke, sekarang contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Tentukan sisa pembagian suku banyak ini kalau dibagi oleh x min 1. Nah, berarti sisanya adalah, menurut teoremanya ini sisanya adalah fa saja. Siapa a? X min 1, berarti a nya adalah 1. Nah, berarti suku banyak ini x kita ganti 1 saja gitu kan. Kita ganti 1 saja, maka kita peroleh, kalau kita hitung, oh ternyata sisanya adalah min 2. Jadi sama artinya mencari nilai kemarin. Ini karena teorema hanya menunjukkan saja gitu kan. Nah, sebenarnya ini dapat kita cari lewat Horner, bisa dicari lewat cara pembagian langsung, bisa dicari lewat rumus ini. Rumus apa ini? Identitas ini. Begitu. Tapi ada teorema yang sederhana. Oh, langsung aja x diganti a, langsung aja x diganti 1.
Kalau ini X plus 1 berarti langsung aja X diganti min 1. Begitu, inilah teorema yang pertama, sisa yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut. Contoh yang kedua sebagai pembanding. Nah, misal seperti ini. Ini sisanya berapa kalau suku banyak ini dibagi oleh X plus 2. Nah, seperti tadi, karena ini pembaginya X plus 2, maka X ini sama dengan min 2. Maka sisanya adalah suku banyak ini kalau X diganti min 2. Begitu saja menurut teoremanya. Nah, ini kalau X kita ganti min 2, maka hasilnya seperti ini. Tidak usah saya baca, ini maksudnya yang penting tahu ini suku banyak ini X diganti min 2. Ternyata ini kalau kita hitung gitu kan, kita hitung, oh ternyata ketemunya adalah 7. Begitu, berarti sisa pembagian 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 5x min 3 dibagi oleh x plus 2 itu 7. Nah, begitu. Sebenarnya sekali lagi ini teorema, berarti hanya saya menunjukkan kemarin, sebenarnya ini sudah kita pelajari seperti pertemuan berikutnya pada waktu suku sebelumnya pada waktu suku banyak kemarin. Oke, ini teorema sisa yang pertama. Yang membagi itu adalah konstanta hanya x min a atau x plus a. Nah, sekarang bagaimana kalau yang membagi itu ax plus b atau ax min b, itu. Nah, ini teorema yang kedua jadinya. Nah, yang dibagi adalah, yang membagi adalah ax min b atau ax plus b. Di sini hanya satu aja perwakilan. Ax min b artinya x sama dengan b per a. Kalau ax plus b maka x sama dengan min b per a, gitu ya. Nah, maka ini sisanya ya sama persis. Maka x kita ganti b per a. Suku banyaknya x-nya kita ganti b per a, atau mencari nilai suku banyak yang untuk x-nya b per a. Begitu. Ini kalau min, kalau plus berarti sini min b per a. Nah, bagaimana contoh soalnya? Oke, seperti ini contoh soalnya. Nah, ini suku banyaknya misalnya seperti ini. Kalau dibagi 2x plus 1, berarti kalau 2x plus 1 artinya x sama dengan min 1 per 2. Ini dianggap sama dengan 0, gitu ya. Oke, berarti menurut teorema sisanya, suku banyak ini tinggal ganti saja b per a. Siapa b, siapa per a? Tadi x ini sama dengan min 1 per 2. Berarti x kita ganti min setengah. Begitu. X kalau kita ganti min setengah ketemunya berapa? Saya yakin hanya tinggal ngitung aja, saya yakin tidak ada masalah. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini kalau x kita ganti min setengah jadinya apa? 4 kali x pangkat 3, 2 kali x pangkat 2 min 6x plus min 1. Berarti min seper 2 atau min setengah pangkat 3 hasilnya min. Jadinya 1 pangkat 3, 2 pangkat 3 berarti 8, berarti min 8. Ini plus seperempat, ini min jadi plus 3 dan seterusnya. Saya yakin ini tidak masalah, tinggal ngitung aja. Maka hasilnya 4 kali min seperempat jadinya min setengah, 2 kali seperempat hasilnya plus setengah, ini sama ini 3 kurang 1 2. Oh, ternyata hasilnya adalah 2. Nah, inilah sisanya kalau suku banyak 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 1. Kalau dibagi oleh 2x plus 1 sisanya adalah 2. Oke, seperti ini teorema yang kedua. Sekali lagi, teorema pertama tadi hanya x plus a atau x min b. Teorema yang kedua itu ax plus b atau ax min b. Nah, sekarang teorema yang ketiga. Apa itu? Sekarang kalau yang membagi itu bentuknya kuadrat. Nah, kalau tadi hanya linear, sekarang kuadrat. Dan kuadrat itu dapat difaktorkan. Ini kan bentuk kuadrat, tapi bisa difaktorkan. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, ya ini tidak bisa kita gunakan teoremanya. Nah, kalau ini nanti bisa difaktorkan, maka ini kalau teorinya ini agak bingung ini ya. Gini prinsipnya. Seperti kemarin pada pembagian, kalau yang membagi ini bentuk kuadrat, maka sisanya pasti bentuk linier. Diperoleh dari mana?
kuadrat kan pangkat tertingginya 2, maka dikurang 1, maka jadinya linier. Kalau ini bentuk pangkatnya 3 kemarin, maka sisanya berbentuk pangkat 2 kuadrat gitu. Kalau yang teorema 1 2 tadi kan yang membagi linier, maka hasilnya adalah konstanta. Contohnya tadi ini kan linier, hasilnya 2. Seperti tadi x min 1 tadi hasilnya juga linier, konstanta. Begitu yang kita prinsip yang kita harus kita pahami. Sisanya berbentuk linier. Linier kita misalkan px plus q dengan tinggal ganti aja kan dari x min a, itu dari teorema 1 tadi kan x sama dengan a, berarti kita peroleh f nya kita ganti a, maka sisa menjadi ab plus q. Mengapa fa? Kan sisa itu kan sama dengan fa, sisa itu sama dengan fx gitu kan, seperti teorema 1 dan 2 itu. Sx itu sama artinya fx, untuk x nya sama dengan a, maka ini kita peroleh nanti persamaan 1 gitu. Begitu. Berarti ini kita anggap persamaan 1. Nah, kemudian yang membagi sekarang ini gantian, x min b, artinya x sama dengan b, artinya apa? Berarti fb sama dengan b, p plus q, x nya kita ganti p. Nah, begitu, sehingga kita anggap ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 2 ini kita eliminasi, sehingga nanti kita memperoleh nilai p sama q. Kalau P ketemu Q ketemu, berarti sisanya adalah ketemu berapa P, X plus berapa Q. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini. Misal suku banyak ini X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus X min 7, kalau dibagi X kuadrat min 1, lah pembaginya bentuk kuadrat. Ini bisa difaktorkan tidak? Prinsipnya gitu. Nah, pembahasannya kuncinya di sini, x kuadrat min 1 bisakah difaktorkan? Nah, kita sorot ini dulu pembaginya. Nah, apa itu? Oh, ternyata bisa difaktorkan. Bentuknya apa? X min 1 kali x plus 1. Lah, berarti di sini, nah kan sama seperti ini. Siapa itu x min a? Berarti a nya dianggap 1. Bisa. Ini nanti yang min 1. Dibolak-balik tidak masalah. Yang depan dulu x plus 1 boleh aja. Hasilnya sama. Oke, setelah satu seperti ini, bagaimana mempraktekkan teorema ini? Kita lanjutkan slide yang berikutnya. Oke, saya tulis lagi ini. Suku banyak tadi adalah x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus x min 7. Nah, menurut tadi x kuadrat 1 adalah bisa difaktorkan seperti ini. Misalnya yang kita gunakan, yang kita kerjakan x min 1 dulu misalnya. X min 1 dulu. Maaf, sisanya kan harusnya seperti linear tadi sudah. Nah, sekarang yang membagi x min 1 dulu misalnya. Maka kita masukkan saja dari ini sisa tadi. Berarti f1 itu apa gitu kan. Hasilnya jadinya kan f1 untuk x sama dengan 1. Maka f1 atau fx1 sama dengan x nya ganti 1, sehingga kita tulis seperti ini. F1 itu siapa? Ini suku banyak kalau x nya kita ganti 1. Begitu. Nah, ini sehingga kita memperoleh persamaan yang pertama ini. Oh, ternyata setelah diganti 1 itu ketemunya min 1. Berarti ini kita anggap persamaan 1. Begitu. Nah, apa harus seperti ini? Tidak. Bisa menggunakan yang x plus 1 dulu juga boleh. Begitu ya. Yuk lanjut sekarang yang gantian x plus 1. Pembaginya adalah x plus 1. Maka x kita peroleh min 1. Ya sama, kita masukkan ke fungsi ini. Sisanya ini. Dan sisanya kalau kita masukkan ke sisa, hasilnya adalah berapa ini kalau f min 1. Nah, min 1 pangkat 3, 4 min 1 kuadrat min 1 min 7. Nah, kalau kita hitung F1 itu ternyata ketemunya adalah min 5. Maka ini kita peroleh persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 2 ini kita eliminasi. Oke, kita tulis ini seperti ini. Kita eliminasi Q saja yang sudah sama ini Q. Maka kita kurangkan, maka min P jadinya 2P, min 6 min 1 jadinya min 4 tambah 1 berarti min 4. Berarti min 2P sama dengan
min P, min 2P, min 4, min jadi min 4. Berarti P sama dengan, oke, jadinya 2. Nah, P sudah ketemu. Sekarang mencari Q. P ini kita masukkan ke ini boleh. Yang persamaan min P plus Q sama dengan min 5, atau yang P plus Q sama dengan min 1. Boleh saja. Kita pilih yang P plus Q sama dengan min 1 yang kecil angkanya. Kita masukkan langsung ke P plus Q sama dengan min 1. P kita ganti 2 sehingga kita pilih nilai Q-nya. Oh, ternyata Q-nya min 3. Nah, setelah P ini kita tahu 2, Q-nya kita tahu min 3, berarti sisanya kita dapat peroleh. Tinggal ganti aja, P-nya 2, Q-nya min 3, maka sisanya adalah 2P min 2X min 3. Nah, begitu. Untuk sisanya ternyata 2X min 3. Nah, begitu untuk teorema sisa yang ketiga. Oke, untuk pembanding kita perhatikan contoh yang kedua, yang terakhir. Nah, contohnya sekarang seperti ini. Ada suku banyak fx, kalau dibagi x min 1 ternyata memberi sisa min 1. Tapi kalau dibagi oleh x plus 1 memberi sisa min 5. Nah, jika fx ini dibagi x kuadrat min 1, sisanya apa? Kan gitu. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini sengaja contoh soal saya buat yang sudah dikerjakan, tujuannya biar jelas maksudnya. Nah, berarti ingat x min 1, pembaginya x min 1, sisanya min 1. Artinya apa menurut sisa yang teori masih yang pertama? Dibagi x min 1 bersisa min 1. Artinya apa? Pembaginya adalah x min 1, maka sisanya itu sendiri sama dengan 1 gitu kan. F1 sama dengan min 1. Begitu. Maka dari soal yang diketahui ini tadi kita punya diketahui ini. Terus lanjut. Ini kalau dibagi x plus 1, ini kalau dibagi x plus 1 ternyata sisanya min 5. Artinya apa? Oh, berarti fungsi fx ini kalau kita ganti min 1 harus sama dengan min 5. Maka kita peroleh nilai kalau f min 1 itu min 5. Nah, sekarang yang ditanya itu kan kalau dibagi x kuadrat min 1, ingat pembaginya bentuk kuadrat, maka sisanya pasti berbentuk linier karena pangkatnya berderajat 2, 2 kurang 1 jadinya bentuknya linier. Nah, di situ kuncinya. Ingat, karena yang diketahui pembaginya bentuk kuadrat, maka sisanya pasti berbentuk linier. Maka saya misalkan px plus q. Begitu. Mengapa sisanya kita misalkan px plus q? Karena pembaginya x bentuknya kuadrat. Begitu. Kalau pembagi ini bentuk pangkat 3, berarti nanti dimisalkan sisanya bentuk kuadrat gitu. Apa itu? Ax kuadrat bx plus c misalnya begitu. Nah, sekarang sisa sudah tahu. Nah, sekarang apa artinya dari soal yang diketahui ini? F1 min 1 artinya apa? X kalau kita ganti 1, ini harus ketemunya seberapa? Min 1 gitu kan. Begitu artinya. Berarti dari F1 sama dengan 1 itu artinya, ingat, F1 sisanya itu kalau kita ganti 1 X-nya, berarti kan PX plus 1, dan ini harus sama dengan min 1 gitu kan. Min 1, F1 itu kan min 1. F1 itu artinya apa? X-nya kita ganti 1, maka PX plus Q. Lah, ini kita anggap persamaan yang pertama. Begitu. Kemudian yang kedua, F min 1 itu min 5. Siapa itu F min 1? Tinggal ganti aja, X-nya ganti min 1 harus sama dengan min 5. Gitu, berarti ini X-nya kita ganti min 1 jadinya min P tambah Q harus sama dengan min 5. Nah, ini min 5. Maka ini kita peroleh persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1, 2 ini kita eliminasi. Kita eliminasi Q, maka kita kurangkan, maka hasilnya menjadi min P min P jadinya. Min 4 min 1 jadinya min 4 plus 1. Maka hasilnya min 2P sama dengan min 4. Berarti P-nya ketemunya 2.
Oke, untuk mencari Q kita substitusikan ke min P plus Q sama dengan 5, bisa. Ke P plus Q sama dengan 1, bisa. Kita pilih yang kecil ini aja. Begitu. Kalau ada soal yang seperti ini, caranya seperti ini, maka ini ketemu nilai Q nya min 3. Berarti karena P sama Q sudah ketemu 2 sama min 3, maka sisanya kan berbentuk linear seperti ini tadi. Tinggal P nya kita ganti 2, Q nya kita ganti min 3. Maka kita beroleh 2Q min 3. Oke, seperti ini teorema sisa. Ada 3. Yang pertama, kalau bentuknya linear hanya X plus A atau X min A. Yang kedua, kalau pembaginya AX plus B atau AX min B. Yang ketiga, kalau pembaginya bentuk kuadrat. Begitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.